Selamat Hari Aksara Internasional. Nanti ya, 8 September. Yang keberapa? Kita akan cari tahu. Saya Golagong, Duta Baca Indonesia 2021-2025. Berdaya dengan buku. Nah, kenapa ada Hari Aksara Internasional? Ini dalam praktiknya nih, sejarah Hari Aksara Internasional itu dimulai ketika ada konferensi pemberantasan buta huruf di Teheran tanggal 8 September tahun 1965. Berarti sekarang ke 46 tahun. Jadi setiap setahun kemudian tahun 66 ditetapkanlah sebagai Hari Aksara Internasional yang pertama. Seperti itu. Dan kita juga ikut merayakan Hari Aksara Internasional. Nah, pada tahun ini Indonesia merayakan Hari Aksara Internasional dengan menyesuaikan tema di era literasi digital Indonesia bangkit. Begitu menurut Pak Samto sebagai direktur di PAUD Dikmas ya. Nah, lalu bagaimana dengan di Indonesia? Indonesia menetapkan 6 literasi dasar: literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi budaya dan kewargaan, literasi finansial, dan terakhir literasi digital. Seperti itu. Nah, saya ingin membahas tentang literasi numerasi yang kecakapan atau kemampuan membaca tanda-tanda. Ini yang paling ironis adalah kenapa Indonesia selalu diimage-kan berada di bawah dalam hal kemampuan literasinya. Ada 3 parameter ya, 3 kriteria bahwa Indonesia selalu berada di paling bawah di survei program International Study Assessment ya, selalu di peringkat bawah. Kegagalannya di 3 kecakapan literasi tadi: literasi sains, matematik, dan baca tulis. Kenapa? Karena ternyata nih bocorannya, pelajar Indonesia tidak mampu menjawab soal-soal dalam bentuk literasi numerasi. Jadi infografis. Bayangkan, kita tidak mampu, anak-anak kita terutama, membaca atau menjawab soal-soal dalam bentuk infografis. Mas Gong, silakan. Ya, ini terkait Merdeka Belajar. Ya, saya tujukan terutama untuk guru-guru agar menjadi guru yang inspiratif dan inovatif. Indonesia di PISA tahun 2016 bahkan sekarang 2019 itu rankingnya di bawah. Kecakapan sains, matematik, dan baca tulisnya dianggap rendah. Saya mendapat bocoran, tapi ini harus dikoreksi. Katanya, para siswa kita tidak mampu menjawab pertanyaan dalam bentuk infografis. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu katanya bentuknya infografis. Padahal setiap hari, generasi Z itu selalu bikin infografis dalam bentuk meme. Oke. Ya kan? Meme itu isinya apa? Kadang-kala menghujat seseorang, menertawai seseorang. Jadi saran saya, guru-guru sekarang atau semua tutor di taman-taman bacaan masyarakat mulai mengajarkan, menuangkan gagasan dalam bentuk infografis. Jadi misalnya Pak Samto lomba menuliskan tentang Bhinneka Tunggal Ika dalam bentuk infografis. Jadi meme-meme di media sosial itu isinya ya gagasan-gagasan, pikiran-pikiran. Oke. Itu dari saya sekali lagi. Menarik. Ini literasi numerasi nih, yang Pak Samto selalu gaungkan 6 literasi dasar. 6 literasi dasar salah satunya adalah literasi numerasi. Dan kita para orang tua sering gagal memahami itu. Ada letter S di garis miring, kita nyetop bus di situ. Ada tulisan rokok puntung di garis coret, merokoknya juga di situ.
Ya. Nah, itu secara genetik Numerasi dan literasi. ya kita mewariskan infografis, kecakapan infografisnya atau literasi numerasi yang buruk kepada anak-anak kita. Nah, maka mulailah sekarang kita menuangkan gagasan dalam bentuk infografis agar kecakapan literasi numerasi kita unggul sehingga Indonesia tidak lagi dianggap selalu paling bawah. Amin. Gong! Baik. Mudah-mudahan Selesai, Mbak. 7% lagi Pak Samto. Ya. Ya. 0%. Terima kasih sudah menonton Golagong TV. Tentang literasi semua ada di sini. Saya Golagong, Duta Baca Indonesia 2021-2025. Berdaya dengan buku. Salam literasi. Golagong TV tentang literasi semua ada di sini.